Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Mungkin sebaiknya gue coba membuka lembaran baru dengan Elvira. Tapi apa Elvira mau? Tuhan ku cinta dia. Kayaknya udah setengah jam cukup deh. Vira! Aduh, ya, nggak sengaja ini. Gimana dong? Nggak sengaja. Aduh. Lagian kamu ngapain di situ sih? Aduh, sakit. Aduh maaf ya, aku nggak sengaja. Tadinya aku mau balikin bola ke sana, malah kena kamu. Terluka aku. Merah lagi. Sorry ya. Ya nggak apa-apa. Jadi gini. Tadi tuh aku ngelihat ada bola ke arah kamu. Aku tuh mau selamatin kamu, mau kelihatan kayak hero gitu lah. Tapi aku lupa. Ternyata kamu tuh titisan Wonder Woman. Preman aja kamu hajar, apalagi bola kayak gitu. Tapi merah. Bener sakit. Sorry ya. Padahal pipi gue sakit banget karena kena bola. Tapi setelah lihat Elvira tersenyum seperti ini, hati gue langsung. Apa mungkin sebaiknya gue coba membuka lembaran baru dengan Elvira? Tapi apa Elvira mau sama laki-laki yang hidupnya berantakan dan gak jelas seperti gue? Apa gue pantas menjadi pendamping psikolog cantik yang jago berantem ini? Tari bilang Emil ini cowok problematik. Tapi kok aku malah ngerasa nyaman ya deket dia. Kenapa ya? Apa cuman karena aku terbiasa sama dia? Tapi aku gak yakin hubungan kami bisa lebih dari ini. Karena cintanya Emil pasti udah habis buat Citra. Iya. Alhamdulillah. Kok banyak banget, ya ampun. Bapak ini kamu baik banget. Bancaan sih. Makasih ya. Alah, nggak repot. Sesekali bawain besan loh. Biasanya aku itu cuma bawain buat Arini, buat Ringga. Mumpung ada kamu, aku bawain buat kamu sama Mas Aditya. Oh iya Mbak Tiwi. Ngomong-ngomong Mas Adityanya mana? Dari tadi nggak kelihatan loh. Lagi sibuk di perkebunan ya? Iya. Ma? Sakit. Kamu belum siap cerita, nggak usah, nggak apa-apa. Nanti aja. Nggak apa-apa, Rin. Beneran. Siap nggak siap, cepat atau lambat, Mama tetap harus cerita. Dan semua pasti akan tahu. It's okay. Jadi, saya dan Mas Aditya memang sudah pisah rumah. Jadi gini ceritanya, ya. Pisah rumah. Piye toh, Wi? Maksudmu? Masmu juga nggak paham loh. Pisah rumah gimana, Wi? Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu loh Mbak, ada apa sebenarnya. Sepurane loh Mbak Pertiwi. Saya sudah lancang. Yuk. Gak apa-apa, Masmu. Bukan fokus. Iya loh, Wi. Kalau kamu mau cerita, cerita aja. Tapi aku nggak maksa. Kalau kamu belum siap cerita, udah nanti aja. Gak apa-apa. Mama cerita ya. Ya. Thank you.
Jadi saya sama Mas Aditya udah pisah rumah karena saya mau bercerai. Karena suatu masalah yang begini ceritanya. Astagfirullahaladzim, Bi. Aku nggak ngerti. Kalau kamu ngalamin cobaan kayak gini, berat kayak gini. Kamu yang sabar, ya. Gak apa-apa, Ti. Ya, aku dan Lingga sudah berusaha semampu kita. Ya, moga-moga kita berdua kuat dan juga sabar menghadapi ini semua. Kamu kalau ada apa-apa, mau cerita-cerita sama aku, cari aku. Kamu cerita sama aku kan keluarga kamu. Makasih ya, makasih loh Mas Mul. Berarti memang kekuatan itu selain datangnya dari Allah. Salah satunya adalah datang dari keluarga yang saling support seperti ini. Oke, Mbak. Terima kasih sudah menjadi bagian keluarga aku dan juga Lingga. Sami-sami, Mbak. Kamu harus kuat, Louis. Makasih ya. Sabar, Louis, sabar. Sabar kok, aku sabar. Aku sabar, aku udah kuat kok. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam. Jahat kamu, Mas. Ujung marah-marah? Nopo. Coba, ini kamu lihat, Mas. Kamu lihat. Kamu bohongin aku, Mas. Kemarin kamu bilang pas iklan kemarin itu nggak ada model ceweknya. Iya kan? Terus ini apa? Hah? Bisa-bisanya kamu dipeluk-peluk sama cewek, mau dicium-cium sama cewek kayak gini? Bisa jelasin? Apa? Jelasin dulu ya. Kamu mau jelasin apa lagi, Thomas? Semuanya udah jelas. Semuanya udah jelas nih. Kamu lihat sendiri, kamu peluk-pelukan sama cewek lain, kamu bohongin aku. Kamu gak bilang sama aku. Atau kamu sengaja ya? Hah? Atau kamu seneng udah bisa bodoh-bodohin aku? Iya? Terus kamu kira aku gak bakal tahu gitu apa yang udah kamu lakuin di luar sana? Dengerin apa lagi, Thomas? Jahat kamu, Mas. Kecewa aku sama kamu. Jeng. Maafin Mas ya, Jeng. Sebenarnya Mas udah mau cerita semua ini sama kamu dari awal. Tapi nggak pernah ada kesempatan. Jadi Mas gak jadi cerita sama kamu. Maafin Mas ya, udah buat kamu marah. Tapi kalau emang kamu udah niat untuk jujur, kenapa nggak kamu lakuin, Mas? Hah? Emang kamu kira dengan kamu diem-diem kayak gini aku nggak bakalan tahu? Aku nggak bakalan marah gitu? Ya. Mas tahu masalah. Ya. Mas juga gak berniat nutupin semua ini sama kamu. Lagi pula, Mas juga gak tahu ada modal perempuan pada hari itu.
Mas juga tanya ke Dani, kenapa bisa ada model perempuan pada hari itu. Dan Dani kasih tahu ke Mas, kalau semua klien emang mengubah semua konsepnya. Dani juga dadakan kasih tahu semua ini. Ya tapi tetap aja mau gimana pun keadaannya, kamu tetap harus bilang sama aku. Aku nih istri kamu loh Mas. Untung aja Saras lagi tidur di kamar Widya. Coba dia ada, terus dia lihat foto ayahnya, malah mesra-mesraan sama cewek lain, peluk-pelukan sama cewek lain. Kamu bayangin gak? Kamu bayangin gak gimana perasaan dia? Iya Mas minta maaf. Tapi Mas mohon sama kamu juga percaya sama Mas. Meskipun Mas foto seperti itu, tapi bener gak ada apa-apa Jeng. Hubungan Mas dengan model lain itu profesional. Cuman sebatas rekan kerja di lokasi tempat kerja. Udah itu aja. Bahkan Mas gak pernah tahu nomor-nomor telepon model lain sampai detik ini Jeng. Jadi Mas cuma datang untuk kerja, pulang udah gak pernah kontek-kontekan lagi. Jeng. Maaf ya. Mas melakukan semua ini juga demi kamu, demi anak kita. Mas gak mungkin tega ngelakuin hal aneh-aneh, Jeng. Mas juga sadar Mas punya istri. Mas punya anak perempuan. Mas juga gak mau sampai Saras malu punya ayah seperti aku, Jeng. Mas mohon, kamu percaya sama aku ya? Tapi lain kali, kamu gak boleh tutupin apapun itu. Biar gak ada salah paham antara kita. Yuk. Janji. Janji. Maafin Mas ya. Maafin Mas ya. Belanja kebutuhan harian. Terus gini. Ya, vitamin dan susu hari ini juga. Ini baru kebutuhan pokok. Belanja kebutuhan hari ini juga ada make up, baju. Dulu aku nggak pernah berhitung seperti ini. Bahkan aku bisa nabung semua gaji damkarku. Bahkan pernah setahun aku nggak ambil gajiku sama sekali. Gaji itu aku sumbangkan ke masjid atau panti asuhan. Tapi sekarang, sejak aku mengembalikan semua deposito yang Papa berikan, baru aku sadar. Gajiku sebagai damkar itu kurang. Bahkan kalau mau jujur, gajiku di bawah penghasilan hari ini sebagai makeup artist.